Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di dalam mata kuliah hukum jaminan, perbankan dan jaminan. Kita sudah melewati ujian tengah semester, maka kita sudah melangkah kepada materi hukum jaminannya. Jadi sebelum UT, kita mempelajari tentang mekanisme perbankan, apa itu bank, fungsi dan jenis-jenis bank. Kemudian kita melihat produk-produk bank, kemudian cara pendiriannya, organ-organ bank, maka jaminan itu sendiri merupakan salah satu produknya bank. Sebenarnya jaminan itu apa? Bagaimana kedudukannya di dalam bank? Bagaimana fungsinya? Kenapa jaminan itu harus ada di perbankan? Dan apakah jaminan itu cuma ada di perbankan atau bisa dilakukan oleh individu-individu yang tidak terikat dengan bank? Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa jaminan itu bisa benda, bisa orang, ya. Jadi kalau kita pernah pelajari terkait dengan hukum perdata, maka bentuk jaminan itu bisa benda, bisa orang. Bagaimana jaminan benda dan bagaimana jaminan orang itu akan kita pelajari. Untuk itu saya harap Anda semua bisa memperhatikan, bisa paham, dan bisa rajin untuk sering membuka materi-materi yang ada di dalam buku terkait dengan perbankan dan jaminan, karena ada korelasi antara keduanya. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa semuanya terikat dengan yang namanya perjanjian, ya. Jadi buku 1, 2, 3, dan 4 mulai dari orang sampai daluarsa itu penting untuk ada pelajari di KUH Perdata. Baik, kita mulai. Pertama, kita melihat dulu pengertiannya. Jadi pengertian hukum, kalau kita bicara tentang hukum, maka abstrak, luas, ya, dan semua orang bisa mengartikan hukum berdasarkan perspektifnya masing-masing. Kalau kita lihat, maka pengertian dari hukum jaminan berdasarkan Salim HS, keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan. Jadi yang diatur adalah hubungan. Kaidah itu hukum formil yang mengatur hubungan, yaitu materialnya, antara pemberi dan penerima jaminan. Jadi ini subjeknya. Subjek dari jaminan adalah pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit bank. Jadi kita sudah bisa lihat bahwa antara dua subjek hukum yang melakukan hubungan hukum ini ingin mendapatkan sesuatu, yaitu fasilitas kredit. Dan untuk mendapatkan fasilitas kredit, maka dibutuhkanlah suatu pembebanan jaminan. Unsurnya bisa kita lihat tadi. Yang pertama, pasti harus adanya kaidah hukum secara formil, adanya pemberi dan penerima jaminan, subjeknya, dan adanya jaminan sebagai objek, dan adanya fasilitas. Objek jaminan secara material itu pasti manusia, ya. Artinya baik manusianya, baik orangnya. Artinya baik manusia dan bendanya, hubungan antara manusia dengan bendanya atau orang dengan orang, ya, secara materi. Secara formil pastinya itu aturan, ya. Kemudian kita bisa melihat ruang lingkup jaminan itu ada dua. Kita bisa berbicara terkait dengan jaminan umum, ada juga jaminan khusus, tetapi kita lebih fokus kepada jaminan khusus, ya, yang diatur secara material berdasarkan kaidah hukum. Bisa kita lihat jaminan khusus dibagi atas dua, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Kita tahu bahwa benda itu bernilai, nilai ekonomi, ya, nilai sosial, ya, benda itu memiliki nilai penguasaan secara fisik. Kemudian kebendaan itu dibagi dua, ya, bergerak dan tidak bergerak. Bergerak nanti kita pelajari terkait dengan gade dan fidusia. Tidak bergerak maka kita akan pelajari terkait dengan hak tanggungan. Juga fidusia, karena fidusia itu baik benda bergerak dan tidak bergerak. Hipotek, ya, kapal laut, ya. Nanti kita pelajari apa perbedaan-perbedaannya. Sedangkan jaminan perorangan yang terkait dengan tanggung menanggung, orang bor,
ya, kemudian garansi maaf. Asas saya rasa Anda biasa melihat asas di dalam hukum perdata. Jadi asas-asasnya itu asas publisitet, artinya harus terdaftar, harus terregistrasi, dan biasanya diumumkan agar halayak ramai tahu bahwa benda tersebut dijaminkan. Ya. Kalau tidak ditahu ataupun tidak diumumkan sehingga orang tidak tahu bahwa benda itu dijaminkan, maka benda itu bisa double jaminan atau bisa digunakan untuk beberapa fasilitas kredit walaupun nilainya ya itu hanya dapat mengcover satu fasilitas kredit. Artinya benda ini tidak dapat dijadikan jaminan ya. Kenapa? Karena sudah terikat. Kemudian asas spesialitas ya. Asas ini adalah asas spesial, artinya benda itu dijaminkan untuk jaminan tertentu. Bisa suatu jaminan kebendaan, misalnya benda bergerak, kemudian kita menggunakan fasilitas jaminan hak tanggungan ya untuk benda tidak bergerak. Jadi tidak sesuai baik cara perolehannya, leveringnya, penyerahannya, daluarsanya dan sebagainya. Asas tak dapat dibagi-bagi. Ya. Ada dua asas ini, ada asas yang dapat dibagi dan asas tak dapat dibagi-bagi. Jadi suatu benda itu kalau misalnya dijaminkan untuk satu barang, ya itu tidak dapat dibagi-bagi apabila nilainya tidak mengcover dua barang. Artinya harus keseluruhannya lunas dulu baru bisa dijaminkan kembali. Asas inbezit styling. Jadi ada asas di mana benda itu tidak dalam penguasaan orang yang memiliki ataupun dalam penguasaan orang yang memiliki dalam gadai, maka barang itu berada pada kekuasaan kreditur, sedangkan pada fidusia itu berada pada kekuasaan debitur. Asas horizontal ya, dan asas vertikal. Kita sudah biasa tahu ya. Kalau asas horizontal artinya antara tanah ya dengan bumi di bawahnya berdasarkan pasal 33, maka permukaan tanah yang dijadikan sebagai hak ya, tidak mengcover hak yang ada di bawahnya, artinya tidak mengcover sumber daya alam yang ada di bawah, itu tetap milik negara. Tempat pengaturan hukum Anda bisa lihat di sini, ada gadai, ada hipotek ya, ada hak tanggungan, jaminan fidusia, undang-undang pelayaran, dan hukum benda. Pengecualian hipotek atas tanah sudah tidak berlaku karena dicabutnya nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan. Jadi sudah dicabut ya hipotek yang tadi ada di perdata dengan berlakunya Undang-Undang nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan, maka hak jaminan atas tanah itu di-cover oleh aturan secara formil yaitu Undang-Undang nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan. Sedangkan untuk kapal laut yang beratnya untuk 20 meter kubik, jadi lebih dari 20 meter kubik itu tidak lagi masuk di dalam jaminan hipotek. Secara terminologi, jaminan itu adalah merupakan dari bahasa Belanda ataupun zakerheid atau kausie ya. Jadi secara terminologi berdasarkan civil law ya, yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte, kemudian Napoleon menjajah Belanda, kemudian Belanda membuat PW Bulgaria Trade Book yang ditetapkan berdasarkan asas konkordansi, kemudian diadaptasi oleh Indonesia ya, menjadi KUA Perdata. Agunan pasal 1 angka 23 Undang-Undang nomor 10 tahun 98 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 92 tentang perbankan agunan adalah jaminan tambahan. Jadi ada jaminan tambahan. Diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jaminan secara teori ya. Bisa kita lihat seminar badan hukum ada di buku-buku yang telah saya berikan. Ditentukan jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang ya, jadi bernilai uang timbul dari suatu perikatan ya. Kita sudah mengenal bahwa suatu perikatan berbeda dengan perjanjian. Sumber dari perikatan bisa perjanjian
dan bisa undang-undang. Ya. Sedangkan Hartono Hadisuprapto, sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan fasilitas kredit berupa modal uang, kita harus meyakinkan bahwa uang itu dapat kembali kepada kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang muncul dari perikatan. Bahkan segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu piutang dalam masyarakat. Jadi segala sesuatu yang diterima kreditur yang diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang. Jadi ada peristiwa ataupun hubungan hukum suatu utang piutang ya, dalam masyarakat. Jadi jaminan dan agunan biasanya telah digunakan di bidang hukum. Ini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, hak jaminan, dan sebagainya. Sedangkan agunan itu telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan lembaga jaminan seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Jadi lazimnya yang kita gunakan adalah jaminan, bukan agunan. Kenapa? Karena sudah biasa digunakan dalam literatur buku, ya, kemudian penyebutan di dalam kaidah hukum jaminan, kemudian di dalam undang-undang itu sendiri, ya, menggunakan bahasa jaminan. Maka berdasarkan terjemahan, maka istilah hukum jaminan zakarhid styling atau security of law, ya, seminar mengenai hukum jaminan di Jogja mendefinisikan jaminan meliputi jaminan perorangan dan kebendaan. Oleh karena itu yang akan kita bedah di dalam perkuliahan kita selanjutnya adalah terkait dengan jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Teman-teman saya harap tetap mengikuti perkuliahan dengan rajin, semangat ya. Ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di dalam grup ya, jangan di japri ataupun jalur pribadi kepada saya. Kita saling berdiskusi ya, saling bersilaturahim di dalam masa COVID ini. Semoga ini bisa kita lalui dengan baik ya. Semoga teman-teman sehat walafiat, Anda semua bisa dalam keadaan yang baik ya, melewati bulan Ramadan dengan baik bagi yang muslim ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali tatap muka di dalam perkuliahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada salah saya mohon maaf. Apabila Anda mau diskusi, kita diskusi. Terima kasih.